Ya, jadi untuk kegiatan penambangan tentu pada saat kita mau mulai kegiatan tambangan ada namanya AMDAL ya. Iya. Disitulah kita sebagai pengusaha membuat kajian-kajian Oke. bagaimana dampak yang akan dihasilkan nanti pada saat kegiatan berlangsung. Bahkan dari mulai tahapan sebelum kegiatan pun sudah dikaji dampaknya. Sehingga bagaimana dampak itu bisa diminimalkan, katakanlah dampak debu, kebisingan, ataupun masyarakat sekitar, apakah di situ ada jalan nasional atau jalan provinsi, itu juga sudah dikaji. Ada beberapa bagian yang memang bisa langsung direklamasi, jadi tidak nunggu harus selesai dulu baru reklamasi. Oh. Jadi kalau misalnya tahun pertama batuannya dibuang keluar, kemudian ini sudah dianggap selesai, tidak ditimbun lagi, itu sudah bisa reklamasi. Hai Sobat Pantau, balik lagi bersama Afila Bukti di sini di Pantau Podcast. Pada hari ini kita datang ke salah satu kantor anak perusahaan dari PT Bumi Resources, yaitu Arutmin Indonesia. Nah, hari ini topiknya akan mengenai pertambangan dan reklamasi. Akan diwakilkan oleh Bapak Cipto Prayitno, Kepala Tambang dan Mine Manager dari Arutmin Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Afilia. Iya, Bapak sekarang apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Sekarang boleh kita ceritain dulu mungkin profilnya Pak Cipto sendiri. Mungkin Bapak sekarang menjabat sebagai siapa di Arutmin Indonesia dan mungkin pengalamannya sepak terjangnya nih di dunia pertambangan. Boleh Pak, silahkan. Ya, baik, selamat pagi Sobat Pantau. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Cipto Prayitno. Saat ini saya sebagai Kepala Teknik Tambang dan juga Mine Manager PT Arutmin Indonesia di Tambang Batu Licin dan Tambang Satui. Saya berkarir di PT Arutmin ini sejak 2004 sampai saat ini, dan alhamdulillah sejak 2023 ini, sejak Agustus, saya diamanai sebagai Kepala Teknik Tambang di Tambang Batu Licin. Oke. Pak, memang dari kuliah memang udah ngambil pertambangan ya Pak? Ya, saya lulusan ITB Teknik Pertambangan. Ya. Oke, keren banget nih. Berapa site sih sebenarnya yang dimiliki oleh Arutmin sendiri? Jadi PT Arutmin Indonesia ini merupakan salah satu anak usaha Bumi Resources. Siap. Kemudian semua operasional Arutmin ada di Kalimantan Selatan. Ada 5 lokasi tambang. Dari paling barat itu ada namanya Tambang Asam-Asam, kemudian ada Tambang Kintab, Tambang Satui, Tambang Batu Licin, dan Tambang Senakin. Kemudian ada juga satu coal terminal yang disebut dengan NPL City, North Coal Pulau Laut Terminal. Oke, berarti memang tambangnya di batu bara gini ya Pak? Iya, bidangnya semuanya di batu bara. Ya. Karena minimnya informasi nih Pak, terkait pertambangan di publik. Kita taunya hanya sekedar ya isu-isu negatif tentang pertambangan. Tapi sebenarnya bagaimana tanggapan Bapak sendiri tentang isu-isu ini di luar Pak? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan ini kan merubah bentang alam. Ya. Tapi tentu dengan sejumlah regulasi pemerintah bahwa bagaimana agar tambang ini tetap terlaksana namun bisa meminimalkan dampaknya. Karena itu banyak aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik itu yang prinsipal yang langsung membawahi pertambangan yaitu Departemen ESDM ataupun kehutanan ataupun lingkungan. Itu semuanya bersama-sama mengawal agar kegiatan pertambangan ini benar-benar tidak merusak atau bisa meminimalkan dampaknya. Gitu. Berarti memang semua sudah terregulasi dengan baik. Betul, ya Pak? Ya, semuanya dilengkapi dengan regulasi. Baik, sebenarnya karena kita mungkin penonton di rumah bahkan Sobat Pantau yang ada di rumah ini, ya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya proses Pak dari ya pertambangan batu bara ini. Mungkin Bapak boleh jelaskan. Ya. Baik Mbak Afilia, jadi sedikit saya ceritakan tentang kegiatan pertambangan khususnya batu bara ya. Jadi kita dimulai dengan kegiatan namanya penyelidikan umum. Oke. Jadi katakanlah ada satu wilayah yang punya potensi tambang batu bara, maka diawali dengan penyelidikan umum, kemudian studi literatur. Setelah itu baru lanjut ke tahap mulai lebih detail. Setelah penyelidikan umum yaitu tahap eksplorasi. Eksplorasi dilakukan dengan pemboran, ya memang secara jarak masih cukup jauh antara titik bor. Kemudian dari situ mulai dimodelkan seperti apa cadangan batu baranya kalau memang itu potensi ya. Nah, setelah eksplorasi lanjut ke tahap eksploitasi ataupun
lebih detail lagi. Mm-mm. Di situ pemboran juga lebih didekatkan lagi jarak antar bor, kemudian juga data-data pendukung lain, ya, geoteknik dan sebagainya. Sehingga kalau itu sudah layak melalui studi kelayakan, maka akan lanjut ke tahap operasional. Berarti itu Pak bisa dikatakan setiap site yang berarti ini ada kemungkinan site-site yang akan yang baru ini akan bermunculan terus-menerus ya Pak? Kalau itu masih ada lokasi yang potensial, itu akan terus ada. Tapi akan di wilayah itu saja, apakah akan di wilayah lain Pak? Wilayah lain juga ada, karena secara umum kan bahwa negara kita sudah memetakan ya potensi-potensi batu bara di mana saja, di Pulau Kalimantan di mana, di Sumatera di mana, di Papua di mana, sehingga tinggal nanti tadi setelah penyelidikan umum lanjut ke eksplorasi, baru ke eksploitasi ya, operasional. Nah, pas operasional itu Pak boleh sih dijelasin mungkin detail step by step-nya Pak? Jadi pada saat memasuki operasional itu dimulai dengan kita tentu setelah studi kelayakan ekonomi juga masuk, maka lanjut ke development atau pembuatan infrastruktur ya, karena kan tambang apalagi kebanyakan kan di remote area ya. Lokasinya jauh dari masyarakat, dari sarana umum. Karena itu development mulai pembangunan jalan, kemudian camp, pelabuhan dan sebagainya. Setelah itu semua siap, baru lanjut ke tahapan penambangan itu sendiri. Oke. Nah, penambangan itu sendiri nanti tahapan juga dari mulai nanti ada pembuatan model geologinya, kemudian setelah model geologinya lanjut ke penggalian batuan penutup, baru pengambilan batu baranya itu sendiri. Setelah diambil, baru dimuat dan diangkut ke pelabuhan tujuan gitu. Oke, menarik sih Pak. Tapi kalau kita ngomong soal hasilnya nih Pak, hasil pengerukannya, mungkin dalam sehari batu bara tuh bisa dikeruk berapa banyak Pak? Jadi mungkin dalam sehari, dalam sebulan, gimana sih Pak hitungannya sebenarnya? Jadi pada saat kita mau menentukan menambang batu bara, kita biasa kan dia ada target ya, katakanlah target setahun misalkan 30 juta. Kemudian dengan mempertimbangkan produktivitas alat, kemudian cuaca ya, kemudian hal-hal yang lain baik itu teknis ataupun teknis, maka diperoleh dari jadwal bulanan. Katakanlah mungkin dari 30 juta per tahun itu ada yang per bulannya bisa 2 juta, ada yang 3 juta tergantung situasi ya. Karena kadang-kadang biasanya pada saat musim hujan otomatis akan turun produksi karena akan sedikit banyak hambatan dari kondisi cuaca. Kemudian juga ada isu-isu teknis ataupun teknis lainnya. Nah setelah dapat jadwal katakanlah 2 juta atau 3 juta per bulan, maka itulah nanti yang disampaikan ke pihak lebih lanjut apakah tim marketing ataupun yang lainnya. Oke. Berarti memang itu dikondisikan aja ya Pak? Itu sesuai dengan site-site-nya lah ya? Betul, ya. Oke. Kalau proses pertambangannya itu sendiri juga sesuai dengan kondisi lapangan kah Pak? Apa gimana? Iya, jadi kegiatan pertambangan terutama di batu bara, biasanya setelah kita sudah menentukan lokasinya, maka pertama kali kita lakukan namanya clearing ya, atau pembersihan lahan, pohon-pohon kita tebangi. Kemudian setelah selesai clearing, lanjut ke tahap yang disebut dengan topsoiling lah. Jadi tanah penutup atau tanah pucuk yang sudah di clearing pohon-pohonannya, kita ambil dan simpan di suatu tempat. Karena tanah pucuk ini akan digunakan kembali pada saat nanti proses reklamasi. Berarti pasca tambang itu ya Pak? Betul ya, karena kan ini sangat berharga ya. Karena kita pada saat penanaman itu kan perlu topsoil tadi. Karena itu sedari awal kita harus sudah dipisahkan, diamankan, disimpan di suatu tempat. Kemudian setelah dipisahkan tanah penutupnya atau topsoil, lanjut ke penggalian batuan penutupnya. Karena kan itu di atas sebelum batu bara biasanya kan ada tanah. Apakah itu tanah keras atau batuan, maka itu dilakukan penggalian. Bisa dengan langsung digali dengan alat berat ataupun melalui kegiatan blasting. Karena kalau untuk keras biasanya tidak sanggup untuk diambil langsung oleh alat berat. Nah setelah tersingkap batu baranya baru diambil, digali dan dimuat ke truk-truk pengangkut. Setelah itu baru dikirim ke pelabuhan untuk diproses lebih lanjut. Jadi tahapannya kurang lebih seperti itu. Cukup simpel kalau di batu bara ya, beda dengan kalau di biji yang lain ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, karena kan saat penambangan akan setidaknya mungkin mengganggu ya jalanan-jalanan nasional ataupun mungkin aktivitas warga. Apakah itu tidak terganggu Pak? Kalau menurut Bapak sendiri, apakah sudah ada antisipasi dari Arutmin sendiri untuk
kelancaran aktivitas warga sekitar? Ya, jadi untuk kegiatan penambangan tentu pada saat kita mau mulai kegiatan tambangan ada namanya AMDAL ya. Iya. Disitulah kita sebagai pengusaha membuat kajian-kajian bagaimana dampak yang akan dihasilkan nanti pada saat kegiatan berlangsung. Bahkan dari mulai tahapan sebelum kegiatan pun sudah dikaji dampaknya. Sehingga bagaimana dampak itu bisa diminimalkan, katakanlah dampak debu, kebisingan, ataupun masyarakat sekitar, apakah di situ ada jalan nasional atau jalan provinsi, itu juga sudah dikaji. Sehingga dibuat antisipasinya. Kalau tadi misalkan ada jalan nasional yang dilewati, maka bagaimana aturan daerah setempat, apakah itu dibolehkan atau tidak. Kalau tidak dibolehkan, berarti kita harus buat underpass. Jadi tidak boleh misalkan truk tambang tadi melewati. Betul. Jadi kita harus buat underpass. Begitupun untuk aspek yang lain terkait dengan masyarakat, ya, kebisingan, debu dan sebagainya juga harus mengikuti apa yang sudah dikaji di dalam AMDAL tadi. Oke, ngomong-ngomong soal regulasi nih Pak, regulasi pemerintah, apakah itu memang hanya dibuat di peraturan di Perda kah? Apa memang sudah ada ketentuan tertentu dari kementerian mungkin Pak? Ya, terkait dengan regulasi itu memang dari pusat sampai daerah itu sudah terintegrasi dengan baik ya Pak? Jadi dari mulai undang-undang pertambangan ya sampai yang terakhir yang tahun 2020, kemudian juga terkait dengan perlindungan lingkungan juga, bahkan juga undang-undang terkait dengan kehutanan, karena kan sebagian tambang itu ada di kawasan hutan. Nah, itu juga sudah lengkap berkaitan dengan regulasinya itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, kita ngomong lagi soal ya isu-isu negatif di luar Bapak. Bekas tambang terus diabaikan, mungkin site dalam hal ini ya. Itu merusak lingkungan Pak. Tapi kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya seperti di awal tadi bahwa di dalam operasional tentu ada sejumlah aturan regulasi yang harus dijalankan. Dan kami Arutmin sebagai bagian dari usaha bumi tentu punya komitmen yang tinggi terhadap hal ini. Jadi kami berusaha comply dengan aturan-aturan yang ada, termasuk dengan tambang pada saat selesai nanti. Karena itu di dalam kegiatan pertambangan, sebelum tambang itu selesai, kami pun sudah punya dokumen ya, selain tadi berupa AMDAL, itu juga ada yang namanya rencana tutup tambang. Jadi kita bahkan sebelum kita nambang pun secara aturan harus sudah punya rencana bagaimana nanti pada saat itu tambang itu ditutup. Siap. Jadi apakah nanti akan meninggalkan kolam-kolam ataupun misalkan ada bukaan tambang ataupun misalkan yang harus direklamasi berapa bagian. Nah, itu semua itu tercantum di dalam rencana penutupan tambang. Itu apakah sudah satu ini Pak kajian dengan? Ya, itu berupa satu dokumen yang kita harus mendapat approval dari pemerintah. Kalau itu sudah approve, berarti kita tinggal menjalankan tahap-tahapannya sampai kita tutup tambang itu apa saja yang harus dilakukan. Khusus untuk batu bara Pak, kenapa sih identiknya tuh di Kalimantan? Apakah di wilayah-wilayah Indonesia lainnya itu tidak sekaya Kalimantan kah? Apa gimana Pak? Sebenarnya sih banyak ya untuk dari sisi deposit batu bara itu tidak hanya di Kalimantan, tapi di Sumatera juga ada, di Papua juga ada. Hanya memang dari sisi ketercapaian ya dan akses itu lebih memudahkan di Kalimantan. Itu pun tidak semua Kalimantan, karena ada beberapa Kalimantan yang di tengah-tengahnya, Kalimantan Tengah itu memang secara deposit banyak, tapi karena akses tadi yang jauh ke laut, kemudian juga harus ada infrastruktur jalan sebagainya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan memang karena sebagian besar itu dekat dengan laut ya, karena secara cadangan juga untuk deposit yang low kalori itu hampir dekat dengan laut, sehingga orang terkesannya batu bara itu di Kalimantan, padahal di Sumatera juga banyak. Hanya kalau Sumatera itu tadi aksesnya yang cukup jauh, harus melewati jalan provinsi atau jalan nasional. Pemukiman ya Pak ya? Betul, ataupun harus buat jalan kereta khusus. Apalagi kalau kita bicara di Papua kan secara infrastruktur belum banyak ya. Jadi memang itulah memang kegiatan tambang yang benar-benar remote gitu. Jauh dari akses. Berarti memang sekarang yang paling possible lah untuk di ini adalah di wilayah Kalimantan. Betul. Ya. Oke Pak. Tapi sebenarnya untuk keuntungan nih, seberapa menguntungkankah pertambangan batu bara itu Pak? Ya memang batu bara ini kan diperlukan ya sebagai bahan baku untuk salah satunya pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Sehingga selama itu PLTU itu berdiri,
dan memerlukan pasokan batu bara, ya tentu kebutuhan akan batu bara juga akan terus ada. Tetap high demand terus ya Pak? Iya betul, hanya masalahnya tinggal bagaimana agar penambangan ini bisa efisien, itu saja. Betul. Karena kan di situ banyak yang seperti banyak yang dominan, katakanlah kebutuhan bahan bakar untuk mengoperasikan alat-alat berat, itu kan dominan. Begitu harga bahan bakarnya meningkat, ya semuanya otomatis ikut-ikut juga. Ya, otomatis juga kita harus beroperasi secara efisien. Begitupun dengan ada faktor-faktor dari pemerintah, regulasi, ya, kebijakan fiskal, ataupun mungkin bahkan dari masyarakat sekitar juga kadang-kadang kan ada mungkin isu-isu sosial dari masyarakat, sehingga semuanya bagaimana bisa berjalan dengan lancar dan secara operation juga tidak mengganggu, tapi secara biaya juga bisa efisien, sehingga otomatis kan dari sisi pengusaha juga ingin ada keuntungan. Gitu. Betul. Oke Pak, tadi kita ngomong tentang pemerintah nih. Kembali lagi untuk kontribusi yang diberikan oleh pemerintah, apakah memang sudah sesuaikah di kacamata Bapak dengan semua regulasi? Apakah memang sudah oke lah ini ideal, memang kontribusi dari pemerintah memang sudah cukup? Ya memang pemerintah sudah memberikan kesempatan ya kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan usahanya, dalam hal ini tambang batu bara. Kemudian juga pemerintah juga memberikan pembinaan, pengawasan agar kegiatan kami juga benar-benar tidak atau sesuai dengan regulasi. Kemudian kami pun punya sejumlah kewajiban juga yang harus diberikan kepada pemerintah kan, apakah itu royalti ataupun pajak sebagainya gitu. Sejauh ini sih ya memang ada beberapa hal yang memang harus terus dikomunikasikan agar ya tentu sebagai pengusaha juga ingin ingin hidup ya, ingin jalan terus. Kemudian juga secara regulasi juga tidak memberatkan. Jadi selalu ada komunikasi. Betul. Oke Pak, kita sekarang akan akan sharing lagi tentang penghijauan kembali pasca tambang nih. Ya. Nah, karena reklamasi itu kan jadi acuan ya Pak. Setelah ada kegiatan tambang, ini akan ada penghijauan kembali. Mungkin Bapak boleh menjelaskan sih step by step-nya itu seperti apa Pak? Jadi pada saat suatu kegiatan tambang itu dinyatakan selesai ya, apakah itu selesai sebagian ataupun selesai keseluruhan, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan reklamasi. Ya. Dan itu juga memang ada semacam aturan ataupun ketentuan yang harus bahwa itu satu kewajiban di dalam undang-undang juga dan turunannya. Kemudian kami juga harus membuat dokumen untuk kegiatan reklamasi tersebut yang namanya rencana reklamasi RR. Yang itu 5 tahunan dan dievaluasi oleh pemerintah. Jadi itulah semacam janji kami bahwa ini loh kami mau menambang. Kemudian ini janji kami untuk memperbaikinya berupa reklamasi. Adapun tahapannya itu reklamasi itu setelah suatu tambang nyatakan selesai, maka tadi kan di awal pada saat sebelum buka tambang kita akan mengambil dulu topsoil ya. Iya. Ya, itu salah satu bagian untuk reklamasi nantinya. Nah setelah tambang ini selesai, tadi baik itu sebagian ataupun keseluruhan, maka dilakukan penataan lahan. Jadi ditata dulu lahannya sesuai dengan ketentuan, misalkan kemiringannya tidak terlalu curam ya, sekitar 25%. Setelah ditata lahannya, kemudian dibuat saluran atau kontrol dari drainase. Jangan sampai lahan yang sudah ditata tadi, tanah hujan, longsor, sebagainya. Nah setelah ada penataan drainasenya dengan sejumlah fasilitas, kemudian barulah tadi yang topsoil tadi atau tanah pucuk tadi dikembalikan. Dikembalikan untuk menutupi lahan yang siap direklamasi tadi. Nah setelah dikembalikan topsoilnya, baru ditanami. Ya, ditanami sesuai dengan ada aturannya juga ditanami itu aturannya. Pertama biasanya oleh cover crop dulu ya untuk menutupi area tadi supaya tidak longsor. Kemudian ada tanaman perintis yang memang cepat tumbuh supaya tadi mempercepat penghijauan. Baru setelah tanaman perintis ada oleh tanaman multipurpose yang multifungsi ya. Bisa tanaman kayu ataupun tanaman buah-buahan. Nah setelah itu ditanami baru ada perawatan, ada pemupukan 3 bulan pertama ya dirawat, ada yang mungkin mati, kemudian disulam. Nah setelah itu baru ada 6 bulan kemudian juga dirawat lagi sampai nanti dinyatakan berhasil oleh pemerintah. Oke, berarti ada dievaluasi lagi. Betul, ya Pak? Karena kan pada saat menjaminkan reklamasi itu ada sejumlah dana yang dijaminkan pemerintah, baik itu dalam bentuk provisi ya, biasanya provisi ya atau bank garansi dijaminkan misalnya sekian hektar, sekian dolar per hektar.
itu dijaminkan. Nanti setelah tadi 3 tahun dievaluasi, oh ternyata ini sudah 80% berhasil, maka yang jaminan tadi dikembalikan. Jadi tinggal kita menjaminkan sisanya. Nah, tadi Bapak sempat ngomong akan pertambangannya itu setengah selesai atau sudah selesai semuanya. Betul ya. Maksudnya dalam arti setengah selesai itu gimana, Pak? Jadi, apakah jadi nanti akan dilakukan pertambangan lagi tapi direklamasi dulu apa seperti apa? Jadi kan tahapan penambangan itu ada khusus batu bara itu kan areanya luas biasanya. Iya. Jadi di dalam itu ada serangkaian penambangan, mungkin tahun pertama, tahun kedua sampai umur tambang itu selesai. Nah itu ada beberapa bagian yang memang bisa langsung direklamasi. Jadi tidak nunggu harus selesai dulu baru reklamasi. Jadi kalau misalnya tahun pertama batuannya dibuang keluar, kemudian ini sudah dianggap selesai, tidak ditimbun lagi, itu sudah bisa reklamasi. Walaupun tetap ada kegiatannya produksi. ada, ya karena kan katakanlah misalnya kalau kita bicara urutan penambangan atau sekuen itu dari timur ke barat, nah, otomatis kan yang timur sudah selesai tambangnya, maju ke arah barat. Nah yang timur udah bisa reklamasi, baik itu di dalam bekas tambangnya ataupun yang di luar tambang itu. Seberapa potensi sih Pak itu bekas tambangnya itu akan terjadi longsor dan lain-lain? Kalau untuk longsor itu berkaitan dengan operasional. Ya tentu selama operasional ada namanya pemantauan geoteknik ya, dan memang ada tim yang khusus bekerja untuk itu. Jadi bagaimana dari mulai desain tambangnya agar tidak longsor. Kemudian begitu pun tadi pada saat reklamasi kan ada aturan juga supaya bentuk reklamasi itu tidak longsor, misalkan 25% tadi kemiringannya. Itu juga salah satu upaya untuk menghindari longsor. Untuk durasi Pak, dari durasi penghijauan ini, apakah memang itu sesuai dengan site-nya kah? Apa memang sudah ada tenggat waktunya? Jadi biasanya untuk kegiatan reklamasi itu sejak penanaman ya, kemudian 3 tahun itu baru bisa dinilai oleh pemerintah apakah berhasil atau tidak. Itu rata-rata kalau kami sekitar 6 tahun itu 6 selesai. Tahun. Ya, untuk penghijauan toh? Ya, untuk sampai nyatakan berhasil terus sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 6 tahun 2023 ini ya, maka diharapkan nanti rata-rata itu 2029 baru nyatakan selesai. Clear oleh pemerintah juga. Ya. Karena selama itu belum selesai, maka kami harus tetap menjaminkan dana reklamasi tadi berupa provisi ataupun Banggaran sih. Saya nih dapat informasi bahwa Arutmin dapat sejumlah penghargaan nih Pak. Untuk ya pasti pertambangan. Kalau boleh tahu itu penghargaan apa aja Pak? Ya, jadi ini juga sebagai apresiasi dari pemerintah bahwa para pelaku usaha tambang ini juga bagi yang comply dengan aturan tentu kan ada semacam insentif, dalam hal ini berupa penghargaan ya. Nah maka itu diadakan penghargaan. Jadi kalau di Minerba sendiri atau ESDM itu ada namanya GMP Award ya, Good Mining Practice Award. Jadi ini ajang penghargaan untuk para pelaku tambang, baik itu batu bara ataupun mineral, itu diadakan setiap tahun. Nah di situ ada beberapa aspek yang dinilai, apakah itu terkait dengan teknis, dengan konservasi cadangan batu bara itu sendiri, kemudian lingkungan, keselamatan, karena tadi aspek GMP itu ada 5 aspek ya, ada keselamatan, lingkungan, teknis, konservasi dan juga usaha jasa. Nah nanti masing-masing ini dinilai tiap perusahaan, apakah nanti masuk kategori perunggu atau misalkan perak ataupun emas. Nanti siapa yang dominan dari setiap kategori itu biasanya nanti dapat trofi gitu dari pemerintah. Berarti tahun ini Arutmin sudah mendapatkan GMP Award ini Pak? Iya, sudah. Kemarin di Hari Pertambangan itu diadakan GMP Award dan alhamdulillah beberapa aspek kami dapat penghargaan ya. Kalau GMP itu namanya aditama, utama, pertama ya. Kalau dengan bahasa umum tadi ada perak, ada perunggu, ada emas lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari lingkungan juga sama, ada namanya proper ya, untuk ketaatan terhadap lingkungan. Nah, Arutmin juga sama, tiap tahun dinilai semua site, dan alhamdulillah beberapa site juga sudah mendapatkan hijau propernya. Memang yang lain juga masih ada yang biru juga yang. Jadi kalau hijau itu sudah beyond lah, tapi kalau biru itu sudah comply itu. Jadi ada urutannya itu minimal paling ya comply itu biru, di atasnya ada hijau, kemudian ada emas lah gitu. Berarti satu step lagi nih Pak untuk menjadi emas ya? Ya, mudah-mudahan tuh. Keren banget. Nah Pak, karena kita tahu nih Arutmin sudah mendapatkan award di tahun ini, berarti memang sudah terbukti lah untuk mungkin juga
pemberdayaan masyarakatnya, Pak. Bagaimana kalau soal itu? Apa yang program yang dilakukan oleh Arutmin sendiri? Kami menyadari bahwa kami beroperasi kan di sekitar lingkungan masyarakat ya, meskipun selama ini identik dengan remote area, tapi faktanya ada memang beberapa lokasi tambang kami yang dekat sekali dengan masyarakat. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, kami juga, dan ini juga sama, pemerintah juga mempunyai regulasi terkait ini. Jadi ada namanya, kalau di bahasa pertambangan itu namanya PPM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Itu ada keputusan menterinya, dan memang perusahaan tambang itu diharuskan mempunyai program berkaitan dengan PPM ini. Ada 8 bidang yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, ada mulai pendidikan, kesehatan, kemudian juga ada ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan beberapa aspek lainnya. Ada 8 bidang. Nah, itu juga pemerintah sangat mengawasi kegiatan tersebut, dan itu juga harus dimasukkan dalam rencana tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Nah, berarti itu berkelanjutan ya, Pak? Betul. Dan pemerintah juga memberikan penghargaan berkaitan dengan PPN ini juga, supaya mungkin perusahaan juga lebih semangat lagi dalam termotivasi lah, Pak. Betul. Oke. Ya. Pak, tadi kita ngomong soal pemberdayaan masyarakat, tapi kita lupa nih untuk soal nasib hutan nih, hasil reklamasi dan juga habitat-habitat hewan, satwa dan lain-lain. Bagaimana? Apakah itu bisa pulih kembali, Pak? Sembari ya ini pertambangan sudah selesai, sudah dilakukan penghijauan, apakah itu akan stabil kembali seperti dulu atau bagaimana, ya, Pak? Dari kajian yang kami lakukan ya di tempat kami, memang pencapaian kami itu sudah di atas 50% ya dari area terganggu yang sudah direklamasi. Nah, dari beberapa area yang sudah lama reklamasinya diperoleh bahwa sejumlah habitat itu sudah kembali ya. Baik itu habitat di darat ataupun di perairannya ya. Jadi seperti dulu ada babi hutan, beruang madu, itu dari beberapa pemantauan kami memang sudah kembali. Sudah stabil kembali ya, Pak. Artinya bahwa itu sudah kembali ke habitat awalnya gitu. Oke, menarik sekali. Sayang sekali hari ini terbatas oleh waktu. Terima kasih sudah tune in ke Pantau Podcast pada hari ini. Terima kasih juga Pak sudah Sama-sama, Mbak Blia, berkesempatan ngobrol sama Sobat Pantau yang ada di rumah. Sobat Pantau jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.